sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikku. Pengorbananmu, kau jadikan ku baru. Mau sengaja, mau nggak sengaja, tapi Tuhan masih bilang, teman-teman, kita masih punya Tuhan. Tuhan masih bilang, kamu milikku. Makanya jangan pernah menyembah Tuhan setengah-setengah. Jangan pernah kasih setengah-setengah buat Tuhan. Yeah.
Oke teman-teman, masih tetap berdiri sambil musik mungkin terus berjalan. Masih kuat berdiri kan? Oke. Siapa di sini yang merasakan Tuhan itu baik buat kita? Boleh angkat tangannya? Oke. Kalau kita merasakan Tuhan baik, pasti kalian bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan. Misal gini ya, kita punya temen nih, dia minta tolong sama kita. Tolongin gue dong. Terus kita tolongin dia. Ketika kita tolongin, udah selesai, tiba-tiba dia pergi gitu aja. Tanpa bilang thank you, atau tanpa dia ngomong sesuatu apapun kepada kita. Apa perasaan kita? Kesel ya? Kecewa. Kita ngerasa, kok kayaknya apa yang aku lakuin tuh gak dihargai. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Mungkin kita bilang dalam hati, ini kayaknya kalau minta tolong lagi gue gak akan kasih pertolongan. Tapi dia ngomong, aku perlu pertolongan, bla bla bla, ngomong, bisa tolongin aku gak? Please, aku butuh pertolongan kamu. Tadi kitanya kesel ya, karena dia udah ditolongin gak bilang terima kasih. Tapi karena kita ingat, oh iya, aku kan harus mengasihi, aku kan anak Tuhan, aku harus berbuat baik, aku harus nolong, aku gak boleh simpen marah. Kita tolongin. Ketika kita tolongin, kita bantu. Kalau misalnya respon teman kita, dia pergi lagi tanpa bilang sesuatu thank you sama kita, atau tanpa kasih respon yang baik buat kita, tentu saja hati kita, oke, gue tahu lu gak akan aku tolongin deh kalau kapan-kapan lagi lu minta tolong. Kita kesel pasti, kita marah. Kita pasti akan, oke, udah 2 kali kayak gini, diulangin lagi aku gak akan tolong. Teman-teman, adik-adik, itu respon yang wajar di dalam hidup kita. Tetapi tahu gak, kalau mungkin yang datang minta pertolongan tanpa mengucap syukur, itu sebenarnya diri kita sendiri. Sama siapa? Sama Tuhan. Ada kalanya kita minta teriak, Tuhan tolongin aku perlu sesuatu, aku pengen ditolong, aku buat sekolahku bikin pinter, aku perlu pertolongan di dalam pekerjaanku, aku perlu pertolongan di dalam usahaku, aku pertolongan buat keluargaku, aku lagi sakit, Tuhan aku butuh pertolongan. Tuhan tolongin. Tapi pernah gak kita terima kasih sama Tuhan? Bilang, Tuhan thank you. Doa, ucap syukur. Ketika ngadep kepada Tuhan, kita seakan-akan tidak peduli. Ya udah, tanpa disertai hati bersyukur sama Tuhan, tanpa disertai ucapan yang lebih keras sama Tuhan. Nah teman-teman, adik-adik, seringkali kita orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita bisa datang ke gereja, mungkin kita bisa menjadi disebut orang Kristen, tetapi apa yang kita tunjukkan melalui ucapan syukur kita, melalui hati kita, itu mungkin belum menggambarkan kita terima kasih sama Tuhan.
Saya ingin mengajak kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Oke? Sebagai dasar kita ngerti kenapa kita harus memuji Tuhan. Kenapa kita harus say thanks God. Kenapa kita harus selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus memuji Tuhan. Ibrani 13 ayat 15. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, dikatakan kita harus senantiasa. Ingat, kata senantiasa itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma beberapa kali, tetapi ketika kita menyadari sebagai anak Tuhan, Tuhan udah kasih yang terbaik sama kita, kita harus terus menerus atau senantiasa mempersembahkan korban syukur. Kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Kepada Allah. Apa yang kita kasih? Ucapan bibir. Perhatikan ya. Ucapan bibir. Kalau kita ngomong hai, bener nggak? Keluar suara. Halo. Kalau kita bilang mau udah ditolong, bilang apa? Terima kasih. Ucapan bibir, ngucap, ngomong, bicara, kedengeran. Buat apa? Memuliakan nama Tuhan. Yang udah apa? Udah kasih yang terbaik sama kita. Kadang-kala kita datang ke gereja nggak ngerti. Kenapa kita harus nyanyi? Kenapa kita harus kasih yang terbaik? Kenapa kita harus kasih hati kita? Kalau hati kita udah belum mengerti, kita akan sulit buat kasih yang terbaik. Buat ucapan bibir. Boro-boro bilang say thank you. Kita nggak ngerti. Hidup kita yang kita terima, semua yang ada di dalam hidup kita, itu harusnya ketika kita sudah ditolong, kita bilang terima kasih Tuhan. Ngomong, nyanyi, keluarin pujian. Jangan cuma diem. Mungkin bilang, aduh aku kan introvert, bukan kayak temenku tuh yang ekstrovert yang bisa goyang-goyang. No, bukan masalah karakter, tapi masalah hati dan pengertian kita. Kalau hati kita ngerti, kita berpikir semua yang aku terima dari Tuhan, maka aku akan kasih yang terbaik kembali untuk Tuhan. Ucapan bibir kita harus keluar. Memang bukan cuma di gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya gereja hanya sebagai sarana, ibadah sebagai sarana buat melatih kita untuk terbiasa memuji Tuhan. Kembali pejamkan mata. Saya ingin sedikit nyanyi lagu ini kembali. Refnya, Kau membuatku sesuai rencanamu. Semua pejamkan mata kita. Mungkin kau mau ingin angkat tanganmu. Terutama kau harus angkat hatimu. Sama-sama katakan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau pegang. Kau memegang setiap musim. Boleh saya minta kita semua angkat tangan kita. Katakan. Ku serahkan semua kekhawatiran. Kalau teman-teman yang bersyukur karena kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan kita, berikan suara yang terbaik. Katakan sekali lagi, Kau membuatku sesuai